Sobat Kreatif, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian menonton program ini ya. Nah, sebelum aku mulai lebih jauh nih, aku punya pantun dulu nih buat Sobat Kreatif yang ada di rumah. Langsung aja kali ya, pagi-pagi main bass. Selamat datang di Yoki Bass, yuk kita bahas. Nah, gimana nih keadaan Sobat Kreatif yang ada di rumah? Lagi happy atau sedih nih? Semoga kalau misalkan Sobat Kreatif yang ada di rumah lagi sedih, bisa diobatin ya dengan nonton program dari Yoki Bass ini. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang kan udah masuk bulan Ramadan. Buat Sobat Kreatif yang ada di rumah tuh gimana puasanya? Semoga lancar-lancar ya sampai hari H. Nah, kalau ngomongin Ramadan nih, kita bakalan ngundang salah satu anak yang sangat berprestasi dan dia juga datang dari prodi seni kuliner yang dimana mungkin teman-teman nih udah familiar lah ya untuk ngebeli takjil kalau tiap sore ataupun untuk nyari bahan masakan untuk makan sahur. Nah, langsung aja kali ya kita panggil siapa sih anak yang berprestasi dari seni kuliner itu. Langsung aja kali ya kita panggil Adristi Ciara Dewanti. Boleh dong sapa dulu Sobat Kreatif yang ada di rumah. Sobat Kreatif. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Halo semuanya, perkenalkan gua kali ya, boleh kali? Iya, boleh gua Ciara, Adristi Ciara Dewanti. Saat ini semester 4 program studi seni kuliner. Oke, berarti dipanggilnya apa nih? Cia, Ara atau Ciara? Cia sih, lebih biasanya Cia. dipanggil Cia. Oke, gimana kabarnya Cia hari ini? Alhamdulillah baik. Cuman agak aus ya karena puasa. Oh iya, benar. Alhamdulillah nggak batal ya walaupun udah sore. Alhamdulillah. Nah, kamu kan sekarang udah lagi menjalani puasa sambil kuliah nih ya? Iya. Kamu tuh ada kesibukan lain gak sih? Dari selain kuliah kali ya. Benar. Aku tuh saat ini menjabat sebagai pimpinan pemasaran LP Majalah Ketik di Polimedia. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong. Selamat ya. Iya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Enggak sih, aku sekarang lebih fokus tugas sih, sama mungkin next time mau lomba-lomba lagi kali gitu. Oke, Cia ya. Cia, kan kamu masuk prodi seni kuliner ya? Iya. Kenapa sih kamu tertarik untuk masuk prodi itu? Sebenarnya jujur aja ngelanjutin aja sih, karena aku basicnya dari SMK Tata Boga, terus aku ngerasa wah aku perlu tahu lagi lebih dalam gimana sih cara ngolah makanan yang lebih baik lagi, gimana cara naikin value dari makanan tersebut, sama gimana sih inovasi-inovasi, apa sih bedanya kalau misalkan aku belajar kuliner di SMK dan universitas gitu, politeknik gitu. Oke. Nah, yang aku tahu kan prodi seni kuliner itu biasanya bikin makanan baru, betul gak? Betul. Nah, kalau misalkan menurut pandangan kamu nih sebagai mahasiswa prodi seni kuliner di Polimedia, itu tuh belajarnya apa aja sih? Apakah mengembangkan makanan atau kayak menciptakan menu baru kayak gitu? Sebenarnya di Polimedia sendiri itu prodi seni kuliner itu emang fokusnya ke inovasi makanan. Jadi ketika kita masuk di prodi seni kuliner, kita fokusnya ke nyiptain makanan baru gitu. Cuman tetap kita belajar dari basicnya, baik dari kayak cara motong yang benar gitu, terus cara teknik masak yang benar, sama gimana sih cara plating, cara nempatin makanan supaya bagus dan supaya estetik gitu kan. Kita Gen Z nih suka ngasih makan bener kan? lah ya. Iya, gitu. Apalagi jadi bukan cuma buat makanan, tapi juga gimana caranya kita bisa plating makanan supaya makanan tersebut jadi bagus. Iya, betul. Oke, berarti itu juga ada nilainya apa? Ada mata kuliahnya? Ada mata kuliahnya di prodi seni kuliner. Mata kuliah apa tuh kalau boleh tahu? Garnish dan plating, seingat aku ya. Plating, oke. Nah, kamu sendiri kan di prodi seni kuliner kan berarti masak-masak ya? Kamu tuh lebih suka masak-masakan asin atau lebih suka masak-masakan manis kayak pastry? Aku prefer ke masakan pastry kayak manis gitu sih, karena menurutku pastry itu udah saklek gitu, udah saklek resepnya. Kalau misalkan masakan asin kayak Oriental, Indonesian atau kontinental kan harus ditambah nih bumbunya, dan aku juga ngerasa kayak aduh kurang pede gitu kalau di bumbu, apalagi masakan Indonesia gitu. Sebenarnya aku bangga, aku suka banget makan Indonesia, cuman bumbunya susah banget. Susah banget itu dia. Aku juga sebenarnya bisa masak, cuman kadang kalau misalkan bumbu-bumbu di makanan yang savory itu agak-agak rumit lah ya. Tapi kalau pastry itu gampang, tinggal timbang masuk. Benar. Oke. Menarik banget ya tadi ulasan tentang prodi seni kuliner. Nah, yang gue tahu nih ya, kamu kan pernah meraih beberapa prestasi dari nasional maupun internasional. Keren banget. Nah, aku penasaran nih, kamu bisa ceritain gak sih tentang perjalanan kamu di prestasi kamu tersebut? Mungkin bisa ditampilin kali ya, teman-teman. Aduh,
Oke, ini foto yang pertama ini bisa dijelasin prestasi apa? Ini kemarin November, kayaknya November awal itu lomba IBEC International Business Administration Business Administration Competition itu ada di Banjarmasin gitu. Oke. Itu sebenarnya lombanya dari dosen sih, dikasih dari dosen gitu. Karena sebelumnya aku ikut NTVSC di lomba yang nanti mungkin ditampilin juga gitu kan. Nanti aja kali ya kita bahas Iya. itu. Oke. Berarti ini Di Banjarmasin itu International Competition. ini kalau boleh tahu meraih juara apa ya? Aku dapat best teamwork dari IBEC sendiri, dari Bakormanya sendiri. Tuh, oke, tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget. Mungkin selanjutnya? Ini masih Oke, IBEC. ini Ini foto-foto di IBEC. Oke. Nah, ini NTVSC Oke, yang tadi ini aku bilang. NTVSC. Iya. Itu tuh lomba gimana lombanya? NTVSC itu National Tourism Vocational aku lupa maaf, Oke, nggak sama apa-apa. competition gitu kan. Cuman dia tuh lebih ke fokusnya ke pariwisata karena aku dari jurusan pariwisata nih. Aku kemarin bawa nama seni kuliner dari jurusan pariwisata untuk lomba di bisnis competition juga, bisnis proposal competition. Gitu. Oke. Keren ya. Iya. Ada lagi? Ini waktu proses lombanya Oke. aku lagi mau presentasi gitu lagi. Oh, berarti gitu. lombanya berbentuk Iya, presentasi. iya, Oh, oke, presentasi. oke. Ada lagi? Oke, udah habis ya. udah, Oke, udah. keren banget ya. Sobat kreatif yang ada di rumah, siapa tahu nanti terinspirasi untuk berprestasi Amin, seperti amin. Cia. Nah, tadi kan kamu udah ikut lomba-lomba tuh banyak banget ya. Apa sih yang memotivasi kamu untuk mengikuti kompetisi tersebut? Sebenarnya tujuan awal aku sebenarnya pengen cari pengalaman juga kan. Kayak aku pengen keluar dari zona aman aku nih gitu. Terus aku ngerasa kayak kenapa nggak gue tingkatin lagi sih lomba-lombanya gitu. Selain di prestasi akademik gitu, non akademik aku juga mau nih lomba-lomba gitu. Dan menurutku motivasinya itu lebih ke dari teman-teman, keluarga dan lingkungan sih gitu. Awalnya ragu gitu kayak aduh ikut gak ya gitu kan. Cuman dari teman-teman udah ikut aja kenapa enggak gitu kan. Kalaupun kalah masih bisa dijadiin sertifikat gitu, dijadiin pengalaman gitu supaya kalau misalnya ikut lomba lagi lebih baik lagi gitu. Bener-bener. Pastinya ada dorongan juga ya dari lingkungan, Iya. apalagi orang tua tuh penting banget Iya, ya sih, bener-bener. selain keinginan diri sendiri untuk Betul, lomba betul. tersebut. Oke, kamu tuh luar biasa banget ya aku ngeliatnya. Aduh, kompetisinya banyak banget nih ya yang kamu Malu ikutin selama 4 semester ya berarti? 4 semester. 4 semester. Nah, tapi ada nggak sih yang paling berkesan gitu lombanya menurut kamu? Aku lebih ke yang di IBEC sih, di Banjarmasin itu karena di IBEC sendiri itu benar-benar cerita juga dibiayain juga kan sama kampus, dapat benar, hotel, pesawat juga dibiayain sama waktu di IBEC itu kita kan ketemunya temannya benar-benar internasional gitu loh, dari Universitas Malaysia gitu, sama kita sempat ada city tour gitu juga, kita keliling-keliling Banjarmasin gitu, dan menurut aku itu benar-benar aku suka banget lah gitu. Nggak kan kayak stres lomba nih, aduh lomba nih bla terus tiba-tiba kita ada city tournya, jadi lebih tenang gitu, lebih ada bondingnya sama teman-teman lain gitu. Keren lah ya, memorable lah ya. Nah, Ciara, kamu kan dari prodi seni kuliner nih. Nah, mumpung lagi bulan puasa, boleh dong rekomendasiin makanan apa aja sih yang enak untuk takjil ataupun untuk makanan sahur, sobat kreatif? Kalau aku prefer, kalau takjil ya, aku prefer lebih ke yang savory karena aku lebih suka yang goreng-gorengan. Terus aku suka lontong pakai saus kacang gitu. Sama paling biasanya kalau aku takjil aku minum es sih, karena kan aus banget gitu, terus minum es jadi kayak aduh seger banget. Aduh, seger banget gitu. ya. Itulah yang dicari saat buka puasa. Kalau sahur sih aku biasanya tergantung orang tua masak apa sih gitu. Oh, oke. Iya, Paling paling pernah masakin sahur atau takjil? pernah. Paling masak yang simpel-simpel aja sih, karena kan waktunya mepet juga kan ya gitu. Kayak mungkin nugget atau mungkin telur atau nasi goreng itu masih bisa juga dijadiin menu sahur gitu. Benar. Nah, setelah tadi kita bincang-bincang nih, aku ada games nih buat Cia. Jadi nama gamesnya itu adalah Cooking Ball. Nah, jadi cara mainnya di sini aku udah siapin wadah nih, yang dimana dalam wadah ini isinya itu ada bahan-bahan makanan. Nah, nanti Cia itu harus ambil 3 dari kertas-kertas yang ada di dalam. Terus Cia tuh inovasikan lah 3 bahan masakan ini tuh bakal jadi makanan apa. Langsung aja kali ya sobat kreatif yang ada di rumah. Ini dia. Oke, kertas yang pertama. Ini ya. Iya, boleh langsung tunjukin ke cam ya. Oke, dapetnya Jahe. Waduh. Oke, lagi. Apa nih? Oke. Oke, langsung. Habis jahe Jahe ada ada wortel. wortel. Menarik Apa nih nih. ya? Apa ya?
Oke, boleh lagi. Satu lagi. Oke, apa itu? Daging ayam. Daging ayam. Oke, dari ketiga bahan ini Cia kira-kira bakal masak apa sih buat sobat kreatif yang ada di rumah? Apa ya? Mungkin kalau jahe, wortel dan daging ayam, aku mungkin prefer ke chicken Hainan. Chicken Hainan, enak banget ya. Ini biasa kan jarang ada wortel gitu. Nah, mungkin wortel bisa dijadiin side dish gitu loh. Jadi kayak sayurnya kan biasa kalau misalkan Singapurian gitu, makanannya mungkin sama pokcoy gitu kan. Mungkin karena kalau misalkan pokcoy yang nggak ada nih bisa diganti sama wortel. Benar, gitu. itu enak banget ya. Jadi ada sumber seratnya nggak sih? Tapi pernah masak itu Cia? Pernah. Berapa kali kira-kira? Sekali aja cukup. Karena lumayan juga sih gitu. Lagi kali ya, boleh, kita boleh. kocok lagi nih untuk makanannya, boleh? Apa yang pertama? Waduh, ini lengkuas nih. Lengkuas yang biasa di rendang. Iya. Apa lagi? Dua lagi ya? Iya, 2 lagi, boleh. Oke, yang itu telur. Yang selalu ada di rumah setiap saat. Makanan wajib anak kos. Yang terakhir ada kunyit. Jadi lengkuas, telur dan kunyit. Kira-kira bakal masak apa nih Cia? Apa ya? Aku pikir dulu kali ya. Oke, boleh. Mungkin kalau lengkuas sama kunyitnya bisa dijadiin kari kali ya. Kari Padang gitu ya. Kari telur Padang. Kira-kira telurnya tuh bakal dimasak apa nih? Karena kan orang-orang biasa punya selera dadar, ceplok, atau enggak telur rebus aja tuh yang bulat. Lebih cocok telur rebus deh kayaknya. Telur rebus ya, lebih enak lah ya. Itu my favorite. Iya, sama mungkin biar lebih berasa juga gitu loh rempah-rempahnya di kuahnya. Bener. Gitu. Tapi Cia pernah masak nggak sih telur? Pernah sih biasanya sama mama gitu kan masak. Gitu. Apalagi kan kita Ramadan nih lebaran kan pasti ada tuh kayak opor. Biasa kan aku basicnya dari Sumatera juga, biasa ada tuh kari gitu, kari telur, kari tahu gitu. Tapi makanannya itu makanannya berat gak sih? Maksudnya kayak bumbu-bumbunya yang harus tambahin lebih banyak daripada bumbu-bumbu 3 ini? Pasti. Iya. Apa bumbu yang paling wajib untuk telur itu? Pasti kunyit dong, karena kan warna kuning. Bener juga sih. Terus mungkin lebih kalau misalkan mau pedas bisa tambahin cabe atau misalkan yang pasti paling penting itu wajib bawang-bawangan. Benar, itu dia. Oke, lagi kali ya. Satu lagi. Waduh. Satu ronde lagi ya Kak. Boleh. Oke, apa ya itu? Ini daging sapi. Suka semua orang. Daging sapi. Daging sapi, sawi hijau. Satu lagi. Lupa. Oke. Terasi. Jadi apa tadi dapetnya? Sorry. Daging sapi, sawi hijau sama terasi. Apa ya? Aku jadi mikir nih. Kalau misalnya dijadiin satu menu, mungkin ya aku bakal milih dendeng sapi, sayur sawi hijau, sama sambal terasi, sama nasi. Itu kan enak banget kan? Aduh, enak banget gitu. Bisa nggak sih masak abis ini? Puasa ya Kak ya? Oke. Nah biasanya tuh kamu suka masak dendeng sapi kah di rumah? Iya sih. Aku lebih ke masakin orang-orang karena sejujur aku kurang suka sama daging gitu. Aku lebih prefer ke ayam gitu. Kamu lebih suka daging ayam dibanding daging sapi? Oke. Tapi masakan apa yang paling kamu suka dari daging sapi? Aku suka black pepper, beef black pepper sih. Beef black pepper ya? Satu lada hitam. Iya benar-benar. Aku juga suka sih itu. Kalau misalkan masakan ayam, kamu sukanya masakan apa? Ayam, aku so far suka semua sih. Suka semua? Cuman aku disuka mungkin sop atau soto gitu. Aku suka yang kuah-kuah gitu. Oke, Cia, thank you. Selesai juga main kita. Dan sekarang aku mau nanya-nanya lagi nih ya. Boleh. Seputar makanan nih. Nah, Cia tuh biasanya kalau misalkan lagi sahur suka masakin apa sih buat orang rumah? Karena kan kalau misalkan sahur nih kita tuh harus punya tenaga yang ekstra nggak sih buat menjalani hari-hari. Terus juga gimana cara kita untuk menjaga mineral di dalam diri kita tuh supaya kita tuh nggak cepet aus gitu loh. Mungkin ada tips dari Cia untuk sobat kreatif? Mungkin kalau aku lebih ke diperhatikan lagi sama proteinnya gitu supaya seimbang makannya. Jadi mungkin kalau dari aku tipsnya ada nasi, ada sayurnya, seratnya gitu kan, sama proteinnya entah telur yang cepat atau ayam atau sapi lagi tadi atau ikan gitu, sama
supaya nggak aus, minum air putih yang cukup. Jangan minum yang manis-manis dulu karena pasti bakal cepet aus. Oh gitu. iya, jadi kalau minum Iya. manis tuh cepet aus ya? Iya kak, nggak tahu sih. Kalau aku lebih kalau minum yang manis lebih cepet aus aja gitu. Lebih sering minum air putih gitu. Oke, nah kalau misalkan menurut takjilnya lebih suka minum apa sih? Tadi yang aku bilang aku lebih suka ya goreng-gorengan sama Goreng-gorengan. lontong. Oke. Pakai saus kacang. Oke, nah tapi kan kadang kalau misalkan kita buka nih, apa ya, rasanya tuh cepet kenyang Cepet gitu kenyang, loh. cepet kenyang. Nah, gorengan itu apakah baik dimakan saat berbuka puasa atau sebaiknya kayak makan buah dulu lah atau Oh, makan gitu. yang sayur-sayur? Kalau yang aku tahu gitu kan, menurut sunnah Rasul juga kan, Oh iya minum benar, air baik, putih, baik, ya, baik. minum air putih terus makan kurma. Kurma, Iya, makan baru kita kurma. sholat, baru kita makan gitu Oke, kan. benar. Hmm. Nah oke Sobat Kreatif, tadi dia bincang-bincang kita nih bersama Cia dari Prodi Seni Kuliner. Dan aku mau ngucapin nih terima kasih ya untuk Cia Iya, sudah berbagi sama-sama. inspiratifnya kepada Sobat Kreatif yang ada di rumah. Sama-sama. Semoga suatu saat nanti kamu karirnya makin melejit, Amin, makin amin, bagus. Nanti amin. mungkin bisa masakin Sobat Kreatif yang ada di Amin, rumah ya, amin, atau buka amin. channel gitu. Oke, dan aku juga mau ngucapin terima kasih nih kepada Sobat Kreatif yang udah nonton Yukibas episode kali ini. Dan mungkin tetap semangat ya Cia, dan tetap semua juga Sobat Kreatif yang ada di rumah. Semangat, Mungkin guys. ya semangat menjadi puasanya, dan sampai jumpa di Yukibas. Yuk kita bahas. Bye bye.